Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah Dwi Aprilia dengan NIM akhir 016. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang berjudul Bencana Banjir di Kabupaten Demak pada tahun 2024. Baik, yang pertama itu ada kronologi. Banjir bandang yang menerjang Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada 5 Februari tahun 2024 pukul 10.20 WIB. Karena hujan deras di wilayah hulu dan debit air yang meningkat telah menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur dan mempengaruhi ribuan warga. Banjir bandang ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu. Tingginya debit air membuat 10 tanggul wilayah Kabupaten Demak jebol. Akibatnya, air meluber hingga ke jalan dan pemukiman warga di 7 kecamatan. Kecamatan Karanganyar menjadi wilayah yang terdampak banjir paling parah. Air dengan arus deras dan ketinggian air mencapai 2,5 meter menerjang pemukiman warga. Hal ini dikonfirmasi staf Pusdalpos BPD Kabupaten Demak, Rizka, melalui sambungan telepon Jumat. Laporan hasil asesmen yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD Kabupaten Demak pada Selasa malam menyatakan bahwa banjir telah meluas ke tempat kecamatan dengan 13 desa terdampak. Sejauh ini, banjir telah merendam pemukiman warga dan persawahan dengan ketinggian air berkisar antara 40 sampai 100 cm. Tanggul yang jebol di beberapa lokasi termasuk dari Desa Rejosari, Sidoarja, Pilangwetan, Kalianyar, dan Tlogodowo telah memperparah kondisi di lapangan. Bupati Demak dalam kunjungannya ke lokasi terdampak telah menginstruksikan BPD dan relawan untuk bersikap melakukan evakuasi, menyiapkan kebutuhan logistik bagi warga yang terdampak. Selanjutnya ada perencanaan darurat bencana banjir. Yang pertama itu ada mitigasi prabencana. Ada beberapa prabencana, yaitu 1. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. 2. Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 3. Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. 4. Mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. 5. Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus antara anggota keluarga dan tetangga apabila banjir terjadi. 6. Membuat persiapan untuk hidup sendiri selama sekurang-kurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas, siaga bencana, dan penyediaan makanan dan air minum. 7. Mengetahui bagaimana memastikan air, listrik, dan gas. 8. Menyimpan dokumen penting di tempat yang aman. Untuk selanjutnya ada perencanaan darurat bencana banjir pada saat bencana terjadi. 1. Apabila bencana yang terjadi di wilayah Anda, maka simaklah informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. 2. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 3. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. 4. Ketahui resiko banjir dan banjir bandang di tempat Anda. Misalnya, banjir bandang yang dapat terjadi di tempat Anda dengan atau tanpa peringatan pada saat hujan bisa atau deras. 5. Apabila Anda harus bersiap untuk mengevakuasi, amankan rumah Anda. Apabila tersedia waktu, tempatkan perabot di luar rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang-barang yang lebih berharga diletakkan pada bagian yang lebih tinggi di dalam rumah. Yang selanjutnya ada mitigasi pasca bencana. Yang pertama ada waspada dengan instalasi kelistrikan. 2.
Hindari air yang mengalir. 3. Hindari air yang baru saja surut. Bisa saja bekas air surut tersebut jalannya amblas atau keropos. 4. Buang makanan yang terkena banjir. 5. Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air serta di mana mendapatkan bantuan, perumahan atau shelter, pakaian, dan makanan. 6. Dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas dengan dilengkapi oleh dokter fasilitas dokter terdekat. 7. Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa kotoran setelah banjir. 8. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk. Baik, yang terakhir ada kesimpulan, yaitu perlunya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir. Diperlukan suatu tindakan. Tindakan ini meliputi kegiatan mitigasi pra-bencana, pasca bencana, dan saat bencana. Hal ini bertujuan agar masyarakat dan lingkungan mendapatkan dampak seminimal mungkin dari bencana banjir, menjadikan pedoman pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang resiko bencana. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.